Shalom, Bapak Ibu Saudara. Kita terus melanjutkan studi kita kristalisasi. Kali ini kita ambil dulu kitab Filemon ya. Ini hanya satu pasal ya, tentang permintaan Paulus ketika dia di dalam pemenjaraan. Dan ya, para ahli percaya ini pemenjaraan pertama di Roma ya. Jadi ketika itu ada seorang hamba ya, atau budak kata dia, ya hamba lah ya, dari Filemon ini yang dia lari dari tuannya itu. Filemon itu tinggalnya di Kolose ya. Jadi si Onesimus ini lari dari tuannya, kemudian dia larinya ke Roma ya, bertemu dia dengan Paulus di sana dan diinjili oleh Paulus dan dia bertobat. Dan kemudian Paulus merasa perlulah ya mengembalikan lagi Onesimus ini supaya kembali lagi kepada tuannya, si Filemon ini di Kolose. Karena pada saat besar kemungkinan Onesimus ini mencuri uang tuannya ya. Karena di sini Paulus bilang kalau ternyata dia sudah merugikan engkau atau berhutang ya, Paulus bilang tanggungkanlah semuanya itu kepadaku. Jadi menurut hukum Roma pada waktu itu, kalau budak yang lari dari tuannya itu apalagi mencuri begitu bisa kena hukuman mati ya. Nah, jadi sini Paulus menulis surat kepada Filemon mengatakan bahwa Onesimus ini bukan lagi ya diharapkan ya, terimalah dia bukan sebagai hamba tapi sebagai saudara ya, karena Onesimus ini sudah bertobat ya. Ini sebenarnya sederhana ya suratnya ini, tapi ada beberapa kebenaran yang kita mau angkatkan melalui surat Paulus yang singkat ini kepada Filemon, yaitu mengenai salamnya Paulus ini dulu ya. Ya, di sini dikatakan Paulus bilang seorang hukuman. Ya. Hukuman itu istilah Yunaninya deo, kata kerja ini yang dihukum atau to bind, diikat ya. Itu bisa kita bandingkan dengan kisah para Rasul 20 ayat 22 di mana Paulus menyebut dirinya sebagai tawanan atau desmios ya, kata benda tawanan atau seorang yang diikat. Tawanan roh, tapi di situ di dalam kisah para Rasul Paulus menyebutkan dirinya. Jadi Paulus ini memang seorang tawanan ya, seorang yang diikat, dia tidak bebas. Walaupun dia bilang ya dia orang bebas, maksud saya dia tidak bebas karena dia pertama dia ditawan oleh roh, ditangkap ya begitu, dan dia mesti ikut kemana saja roh menyuruh dia. Dia betul-betul pelayan hamba roh ya. Dia bukan seorang manajer yang merancang kehidupannya, merancang perjalanan misinya, bukan. Dia seorang tawanan yang dibawa oleh roh kemana saja roh itu mau ya. Di sini penting ya bagi saudara, kita ini juga sebenarnya dari satu sisi kita juga ini tawanan ya. Kita sudah ditangkap oleh Kristus Yesus dan kita harus menjadi tawanannya ya. Nah, ini kemudian di sini Paulus mengirim surat, dikatakan Filemon, teman sekerja, dan kepada Apfia, saudara perempuan kita, dan kepada Arkhipus, teman seperjuangan kita, dan kepada jemaat di rumahmu. Nah, jadi kita melihat dulu ya siapa ini. Ya Filemon tentu dia pemimpin lah dalam di jemaat di rumahnya, karena itu dia kepala keluarganya. Tapi siapakah Apfia yang Paulus bilang saudara perempuan kita, dan Arkhipus yang juga di surat Kolose dia disebut
bahwa Archippus ada suatu ministrinya yang khusus ya. Nah ini ada satu buku word studies ya, tapi ini pandangan daripada siapa ini? Marvin Vincent. Dia berpandangan begini sesuai dari namanya. Apphia itu besar kemungkinan adalah istrinya Philemon. Ya. Kemudian Archippus ini adalah kemungkinan dikatakan di sini anak daripada Philemon dan Apphia tentunya ya. Jadi ini keluarga ini ya yang di Kolose ini. Di situ ada Philemon, ada Apphia istrinya, kemudian ada Archippus anaknya, kemudian ada anggota di rumah itu. Ya, jemaat di rumah itu. Barangkali juga ada tetangganya yang ikut. Tentu kalau rumahnya cukup besar ya seberapa ada. Karena gereja mula-mula itu selalunya pertemuan mereka di rumah-rumah, ya, belum ada gedung, ya. Jadi di rumah-rumah ya kalau dalam satu kota banyak orang kudus kayak di Yerusalem, itu sekali bertobat Petrus ada 3.000 orang, ya tentu beberapa rumah ya untuk berkumpul di situ bergilir mereka pertemuan ya. Nah ini ada hal yang harus kita pelajari dulu. Coba dulu kita lihat ya. Kalau gereja mula-mula itu memang dia di rumah-rumah ya, belum ada gedung. Karena menurut sejarah ya, ini saya juga dia harus cek dulu. Dikatakan di sana Basilika Santo Petrus yang di Italia itulah gedung pertama yang dibangun tahun ya abad 4 itu 360 atau 390 Masehi. Itu setelah Kaisar Konstantin tahun 313 dia menerima kekristenan sebagai agama resmi negara atau kekaisaran Roma. Nah, sejak itu ya mulai dibangun gedung-gedung ya. Nah ini yang nanti saya coba bandingkan dulu ya. Kita lihat dulu ya. Inilah yang apa? Jemaat atau gereja rumah lah kalau saat ini biasa orang menyebutnya gereja rumah ya. Nilai-nilainya kita lihat di sini, salah satu nilainya yang kita mau pahami ya. Ayat 6. Di sini Paulus berdoa, aku berdoa agar persekutuanmu di dalam iman. Ini terjemahannya persekutuanmu di dalam iman. Sebenarnya ini terjemahan yang tepat ini dikatakan communication of thy faith, persekutuan dari imanmu itu ya. Coba dulu kita lihat terjemahan beberapa terjemahan ya di ayat 6 ini Philemon. Di sini dikatakan the fellowship of thy faith, persekutuan dari imanmu ya. Atau di sini saya tidak tahu kalau ILT ini, mari kita buka dulu sebentar karena di sini ada prinsip yang penting kita perlu bahas ini ya. Karena ini dibedakan rumah dengan di gedung ini ada hubungannya nanti ini ya. Coba dulu kita lihat ILT Philemon ayat 6 katakan di sini sehingga persekutuan imanmu dapat menjadi bermanfaat dalam pengenalan segala hal yang baik dan sebagainya. Jadi di sini the fellowship of thy faith ya. Iman daripada jemaat atau gereja di rumah itu ada koinonianya. Ya, ada koinonianya. Ada fellowship-nya ya. Ini yang didoakan oleh Paulus soalnya ya, didoakan oleh Paulus ini begini, dia berdoa supaya persekutuan imannya, persekutuan iman si Philemon ini dalam konteks keluarga ya atau rumah ya, gereja di rumah. Dia doakan ini supaya menghasilkan epinosis. Epi itu kita tahu, gnosis itu pengetahuan, epi itu di atas. Jadi pengetahuan yang di dalam dimensi surgawi. Jadi Paulus berdoa supaya fellowship iman mereka ini di dalam konteks keluarga, dalam konteks rumah,
Paulus doakan supaya fellowship koinonia iman mereka itu menghasilkan pengetahuan yang di alam sorgawi, ya. Jadi di sini Paulus mendoakan koinonia iman daripada konteksnya gereja rumah itu. Nah, coba dulu kita bandingkan ya sebentar gereja rumah yang dimaksud di sini keluarga ya. Itu Filemon kepala keluarganya, Apfia itu istrinya, Archippus itu anaknya, ada jemaatnya juga di sana. Itu kita bandingkan dengan setelah Kaisar Konstantin menerima kekristenan ya 313 Masehi, dan kemudian kekristenan mulai berfokus kepada gedung. Bangun gedung yang besar ya, dengan mulai juga di sana hierarki sudah mulai itu, karena di zaman Paulus itu sudah ada. Ya, Paulus itu sudah bilang dari antara kamu para penatua itu akan tarik orang dengan ajaran palsu, dia membangun kerajaan sendiri, ya. Itu mulai ya. Jadi dan Ignatius itu tahun 117 Masehi dia yang pertama ngajarin bahwa bishop itu di atas para penatua. Nanti para bishop di tiap kota ini bertarung lagi, atasnya ada lagi bishop agung. Antara bishop agung bertarung lagi, ada lagi kardinal. Di antara para kardinal bertarung lagi, akhirnya paus ya. Itu sudah abad ke-5 atau abad ke-6. Jadi kekristenan bukan lagi dalam konteks rumah atau keluarga, tapi sudah masuk kepada suatu fokus kepada gedung, kepada hierarki, ya, kepada program. Ya tentu organisasi semuanya fokusnya jadi ke sana. Dan kemudian bukan cuma itu aja, tapi masuk juga ya dengan Kaisar Roma ini menerima kekristenan, yang masuk itu justru Kristen jadi jatuh. Ada banyak juga orang ingin jadi Kristen karena dia ingin dapat fasilitas. Ya, kalau jadi warga negara Roma, jadi Kristen ya ada keuntungan-keuntungan. Jadi masuklah banyak orang yang nggak sungguh-sungguh bertobat gitu loh. Makanya mulai ada kredo-kredo itu, pengakuan iman rasuli itu besar. Itu kemungkinan ya, nggak ada orang yang tahu pastinya, tapi kemungkinan waktu sinode di Milan itu tahun 390 ya. Sinode di Milan itulah pertama ada pengakuan iman rasuli. Jadi orang yang menjadi Kristen ya udah ngaku itu aja lah, ya. Tinggal ngomong aja doa Bapa kami atau. Jadi fokus kepada kredo, kepada pengakuan iman ya, begitu-begitu. Jadi enggak bertobat beneran. Jadi kekristenan itu mulai dari konteks rumah. Gereja ulama itu rumah, ya, konteks rumah, keluarga, ada koinonia iman. Ya, yang Paulus doakan supaya menghasilkan epinosis, pengetahuan di alam surgawi, pengetahuan akan Elohim. Ini sekarang bergerak menjadi fokus gedung. Udah hampir nggak mungkin lagi koinonia atau fellowship dalam gedung itu, ya. Karena orang udah jadi penonton, kemudian udah banyak juga kredo-kredo aja, ya, pengakuan iman ya, doa Bapa kami yang dihafalkan saja gitu ya. Ada juga sudah hierarki, ada berarti udah masuk uang jabatan dan sebagainya, udah rusak bener. Makanya nggak lama kemudian kekristenan masuk dalam abad kegelapan yang dibilang itu, dari abad ke-5 atau 6 itu sampai Martin Luther itu tahun 1517. Ya. Nah, jadi kita melihat di sini suatu katakanlah dasar teologis daripada gereja di rumah itu. Fellowship imannya ada, ya. Ya, ini bukan berarti kalau berapapun orang kumpul sudah langsung ada fellowship iman, karena haruslah 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, baru Tuhan hadir di situ, ya. Tapi tidak bisa disangkal bahwa kalau pertemuan itu dalam konteks keluarga, dalam konteks rumah, dalam jumlah yang sedikit, mereka saling mengenal satu dengan yang lain,
tidak bisa disangka bahwa kemungkinan besar koinonia dalam iman itu justru adanya di situ. Nggak mungkin ada di gedung di mana orang saling melihatnya, yang satu semuanya ngelihatnya kan ke mimbar, yang satu orang lihat kepalanya, belakang kepala orang itu. Ya kalau dia lihat ke kiri kanannya, kalau enggak ya dia cuma lihat satu di depan itu, mimbar dan kepala orang belakangnya. Ya bagaimana mau ada koinonia? Ya bagaimana mau ada koinonia iman, persekutuan iman begitu? Cuma datang pergi, ya. Nah, ini bukan ibadah yang mula-mula gereja di rumah yang di apa ya, di rumah apa? Di rumah si Filemon. Di surat Roma juga ada lagi ditulis itu, Roma pasal 16 ayat 5 itu. Di situ Priscilla dan Aquila juga ada jemaatnya di rumah mereka itu, ya. Jadi ya ini bukan berarti kebaktian, maksudnya nggak boleh kalau ada gedung, boleh aja sekali-sekali kalau ada gedung ya kita kebaktian di sana. Tapi persoalannya kan ini koinonia imannya ini yang menjadi fokus. Doa Paulus itu bukan didoakan supaya kamu punya gedung besar, organisasi besar apa semua, bukan ke arah situ. Tapi yang didoakan Paulus koinonia imannya tuh harus ada sedemikian sehingga menghasilkan epinosis, pemahaman pengenalan akan Elohim. Ya. Jadi ini yang harus di kita apa ya? Poin yang penting lah dalam surat Filemon ini ya, bahwa gereja itu haruslah keluarga, itu pasti kan? Karena di sini di konteks surat Paulus ini kan juga dalam surat 1 Timotius dibilang orang harus hidup sebagai keluarga Elohim, itu bagaimana dia kasih syarat-syaratnya kan? Jadi konteksnya harus keluarga lah ya, dan harus ada koinonia iman. Ya, nah itu sebabnya permintaan Paulus juga didasarkan atas itu. Dikatakan di ayat berapa itu? Kalau engkau menganggap aku sebagai, ini ya pasal 17 ayat 17. Kalau engkau menganggap aku temanmu seiman, ya. Ini istilah Yunaninya koinonos, a sharer atau partner atau fellowship. Jikalau engkau menganggap aku punya fellowship iman denganmu, kita kira begitu, maka kata Paulus terimalah dia seperti aku sendiri. Jadi di sini memang sangat penting Bapak Saudara. Ini poin yang sangat penting dari surat ini saya rasa ini ya. Harus ada koinonia iman. Harus ada fellowship iman itu. Itu namanya gereja. Kalau yang udah fokus dan itu konteksnya ya, koinonia iman itu hanya dimungkinkan, katakanlah begitu ya, dalam konteks keluarga, dalam konteks rumah lah yang memungkinkan. Bukan berarti otomatis ya, setiap orang ketemu di rumah udah ada koinonia iman. Itu justru yang Paulus doakan, supaya koinonia imannya ada dan menghasilkan epinosis gitu. Jadi, tapi yang jelas ya, kekristenan jatuh. Ini saya ambil apa kesimpulan aja kali ya. Karena ini surat sebenarnya ya enggak terlalu banyak lah ceritanya ini di sini. Kita ambil satu tema aja. Temanya gereja rumah aja lah, ya. Jadi kesimpulannya ya ada masalah ini. Kebetulan masalah gereja rumah di rumah Filemon ini ada kabur hamba atau budak kayak mencuri uang kali barangkali juga ya. Nah itu ada masalah, tapi masalah itu akan selesai ya kalau ada koinonia iman itu ya. Jadi kesimpulannya begini kali ya, bahwa gereja itu ya bukan soal gedung ya, bukan soal organisasi atau hierarki, uang jabatan. Itu justru gereja ketika sudah jatuh, setidaknya menuju zaman kegelapan lah. Yang gereja tuh yang bicara gedung ya, bicara organisasi, bicara kredo-kredo, pengakuan, bicara uang, jabatan, itu gereja yang sedang berjalan menuju masa kegelapan, menuju kegelapannya itu. Ya.
Nah, gereja yang sebenarnya ini adalah konteksnya keluarga, rumah, udah gitu ada koinonia iman, dan yang Paulus doakan supaya koinonia iman ini menghasilkan epinosis, pengetahuan Elohim dalam dimensi surgawi. Ya. Jadi kesimpulannya ya itulah ya, bahwa gereja harusnya dalam konteks keluarga, gereja harusnya konteks rumah, ya. Sedikit jadi orang itu kan, berarti kan. Gereja haruslah ada koinonia iman, dan memang harus didoakan supaya koinonia iman ini menghasilkan pengetahuan dalam dimensi Elohim, dalam dimensi surgawi. Ya. Saya rasa itu saja ya surat Filemon ini. Sini Paulus juga sebagai penutupnya, dia berharap juga bersedialah juga memberi tumpangan kepadaku. Dia harap kalau melalui oleh doamu aku akan dikembalikan kepadamu dari pemenjaraan di Roma ya. Oke, itu saja. Haleluya. Amin.